Matius pasal 10. Yesus mengutus rasul-rasulnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan. Inilah nama ke-12 rasul itu: Simon yang juga disebut Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius si pemungut pajak, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ia mengutus ke-12 murid dengan beberapa petunjuk. Jangan pergi ke daerah orang bukan Yahudi, dan jangan masuk ke kota tempat tinggal orang Samaria. Akan tetapi, pergilah kepada orang Israel, sebab mereka seperti domba yang tersesat. Dan ketika kamu pergi, beritakanlah hal ini kepada mereka. Kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah juga orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang-orang yang sakit kusta, dan usirlah roh-roh jahat. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, oleh karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Jangan membawa uang, baik emas, perak, atau tembaga. Jangan membawa tas. Yang harus kamu bawa hanyalah baju dan sandal yang kamu pakai ini. Juga jangan membawa tongkat, sebab seorang yang bekerja patut menerima dukungan untuk kebutuhannya. Ketika kamu tiba di suatu kota atau desa, carilah orang yang pantas dihormati dan tinggallah di rumahnya sampai kamu pergi dari sana. Dan ketika kamu masuk ke rumahnya, katakanlah, damai besertamu. Jika orang-orang yang ada di rumah itu layak menerima berkatmu, maka berkatmu akan tinggal atas mereka. Akan tetapi jika tidak, maka berkatmu akan kembali kepadamu. Tetapi jika orang-orang tidak mau menerimamu atau tidak mau mendengarkanmu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ketahuilah, pada hari penghakiman, kota atau desa itu akan dihukum lebih buruk daripada Sodom dan Gomora. Waspadalah terhadap kesulitan yang akan terjadi. Dengarlah, aku mengutus kamu pergi seperti domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Oleh karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti burung merpati. Hati-hatilah terhadap semua orang, karena mereka akan menangkapmu dan membawa kamu ke pengadilan. Mereka akan mencambukmu di rumah ibadah mereka. Kemudian, kamu akan dibawa menghadap para gubernur dan raja-raja karena kamu mengikut aku. Hal itu harus terjadi, supaya kamu dapat memberitakan tentang aku kepada mereka dan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jika kamu ditangkap, janganlah khawatir tentang apa yang akan kamu katakan atau bagaimana kamu mengatakannya, sebab pada saat itu kamu akan dikaruniai kata-kata untuk diucapkan. Ingatlah, pada saat itu bukan kamu yang berbicara, melainkan roh Bapamu yang berbicara melalui kamu. Seorang saudara akan mengkhianati saudaranya sendiri untuk dibunuh. Ayah akan menyerahkan anaknya sendiri untuk dibunuh. Anak-anak akan melawan orang tuanya sendiri dan menyerahkan mereka untuk dibunuh. Semua orang akan membencimu karena namaku, tetapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir, ia akan selamat. Jika kamu diperlakukan dengan buruk di suatu kota, larilah ke kota berikutnya. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan selesai mengelilingi kota-kota Israel sampai Anak Manusia itu datang kembali. Seorang murid tidak akan melebihi gurunya, atau seorang hamba melebihi majikannya. Cukuplah jika seorang murid bisa menjadi sama seperti gurunya, dan seorang hamba bisa menjadi sama seperti majikannya. Jika kepala keluarga disebut Beelzebul,
maka anggota-anggota keluarga lainnya pasti akan disebut lebih buruk lagi. Takutlah akan Allah, bukan manusia. Jadi, janganlah takut terhadap orang-orang itu, sebab setiap hal yang tersembunyi akan dinyatakan, dan setiap rahasia akan dibukakan. Apa yang kukatakan kepadamu secara tersembunyi, nyatakanlah secara terbuka. Dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah dengan bebas kepada semua orang. Janganlah takut terhadap manusia. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa dalam neraka. Sepasang burung pipit dijual dengan harga murah. Meskipun demikian, tidak ada seekor pun yang mati tanpa diketahui oleh Bapamu. Bahkan jumlah rambut di kepalamu pun diketahui Allah. Jadi janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada kawanan burung pipit. Ceritakan imanmu kepada orang banyak. Setiap orang yang secara terbuka mengakui bahwa ia mengenal aku, ia juga akan kuakui secara terbuka di hadapan Bapa-Ku di surga. Tetapi setiap orang yang menyangkal bahwa ia mengenal aku, maka aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapa-Ku di surga. Kesulitan yang akan dialami selaku pengikut Yesus. Janganlah kamu berpikir bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku tidak datang membawa damai, tetapi membawa pedang. Tujuan kedatanganku adalah untuk membuat anak laki-laki melawan ayahnya, anak perempuan melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, dan anak laki-laki akan menjadi musuh anggota keluarganya sendiri. Setiap orang yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak menjadi pengikutku. Dan setiap orang yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak menjadi pengikutku. Orang-orang yang tidak mau memikul salib yang diberikan kepadanya dan mengikut aku, tidak layak mengikut aku. Orang yang mengasihi nyawanya justru akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, orang-orang yang kehilangan nyawanya karena aku akan mendapatkannya. Allah memberkati yang menerima kamu. Barang siapa menerima kamu, ia juga menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Allah yang mengutus aku. Barang siapa menerima seorang nabi sebagai nabi, maka ia akan mendapat upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, maka ia akan mendapat upah sebagai orang benar. Barang siapa memberi secangkir air segar kepada salah seorang yang hina ini karena ia muridku, yakinlah bahwa orang itu akan mendapatkan upahnya.